from school. When the rain started to fall, I was walking home from school. Ketika hujan mulai turun, saya sedang berjalan ke rumah dari sekolah. Ya, jadi walaupun dia kedua, action one tetap duluan terjadi dan di tengah-tengah dia terjadilah action two. Tengah dia berlangsung terjadilah action two. Ya, mudah-mudahan masih ingat nih ya, Bapak Ibu. Oke, tadi dua konteks. Nah, sekarang konteks berikutnya, past continuous atau past progressive, kita bisa pakai juga ketika membicarakan dua atau lebih aktivitas yang sedang berlangsung bersamaan di satu waktu tertentu di masa lalu. Ya, berlangsung bersamaan di satu waktu tertentu di masa lalu. Nah, kalau dalam hal ini berarti semua Miss, kalimat. suaranya tadi hilang, Miss. Oh, hilang kah? Bentar. Gimana tadi Bu saya hilangnya? Mulai yang kemungkinan ketiga itu, yang tentang dua atau lebih aktivitas. Oh, oke. Yang kedua nggak ini ya. Ya, jadi saya bisa mulai dari yang ketiga aja. Oke. Thank you. Bapak Ibu diingatkan kalau misalnya hilang gitu, jadi nggak ini kita nggak kelewat. Ya, jadi yang ketiga pemakaian konteks past continuous dipakai ketika kita membicarakan dua atau lebih aktivitas yang berlangsung bersamaan di satu waktu tertentu di masa lalu. Jadi barengan dia, kegiatannya, aktivitasnya barengan terjadinya, gitu ya. Nah, dalam hal ini semua kalimatnya itu dalam bentuk past continuous, ya, bentuk ing semua. Tidak seperti yang di sini, ya, yang sebelumnya ada past simple-nya untuk action two-nya. Karena sama-sama beriringan, bersamaan, gitu ya. Contohnya, I was washing the dishes while my brother was doing the laundry. I was washing the dishes while my brother was doing the laundry. Saya sedang mencuci piring ketika atau secara bersamaan saudara laki-laki saya sedang mencuci pakaian, ya, doing the laundry, mencuci pakaian. So, while the students were doing the task, the teacher was preparing another assignment. While the students were doing the task, the teacher was preparing another assignment. Ketika para siswa sedang mengerjakan tugas, ya, the teacher, sang guru, sedang menyiapkan tugas berikutnya, ya, tugas lainnya. Seperti itu. Jadi sama-sama dalam bentuk ing, sama-sama dalam bentuk past continuous, ya, karena berlangsung secara bersamaan. Ya, dan biasanya diikutinya oleh conjunction-nya adalah while, kata depannya adalah while. While ketemunya verb ing, ya, ketemunya kalimat yang dengan ing. Oke, to review kita sedikit tentang past continuous atau past progressive. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, silakan. Tidak ada? Baiklah, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu, kalau tidak ada. Tadi past continuous, sekarang kita berlanjut ke past perfect. Oke, kemarin present perfect, sekarang past perfect. Sudah tentu namanya past berarti dia tentang masa lalu, ya. Past perfect itu ciri khasnya ada had, ada juga verb 3 atau kita sebut juga past participle, ya. Verb 3, verb 2, verb 3, verb 2, verb 3 itu selalu ada di list daftar regular verb dan irregular verb. Jadi Bapak Ibu silahkan cari di internet gratis gitu ya. Tinggal masukkan itu aja di Google. Irregular verb atau regular verb. Kata kerja beraturan atau kata kerja tidak beraturan dalam bahasa Inggris, seperti itu. Ya, jadi past perfect itu pakai had plus verb 3 atau past participle. Past perfect itu dipakainya kapan? Ya, ketika kita mau membicarakan tentang dua aktivitas yang berbeda yang terjadi di waktu yang berbeda di masa lampau. Ya, dalam hal ini si aktivitas satu yang selesai yang mulai duluan sudah selesai. Ya, ketika si aktivitas kedua terjadi atau mulai berlangsung. Bedanya dengan si past continuous tadi adalah dengan yang ini, yang konteks kedua. Ya, action one-nya dia masih berlangsung ketika action two-nya terjadi, sedangkan kalau past perfect, action one-nya sudah selesai, baru action two-nya muncul. Oke, contohnya, kita lihat di sini action one sudah kayak saya kasih warna agak ungu nih ya, dan action two-nya ada
warna green, hijau. Action 1 adalah yang bentuk past perfect, ya, bentuk kalimat past perfectnya. Sedangkan action 2 sama seperti di past continuous tadi, selalu bentuknya past simple. Selalu bentuk past simple. Oke, kita lihat contohnya. Action 1, the rain had stopped when I left for school. The rain had stopped when I left for school. Hujannya sudah berhenti ketika atau di saat saya berangkat sekolah. Jadi si action 1 ini sudah selesai, hujannya sudah selesai, sudah tidak hujan lagi ketika dia berangkat ke sekolah. Action 1, action 2. Oke. Nah, kemudian sama juga seperti pada past continuous, si action tuh bisa kita letakkan di depan kalimat. Oke. Nah, ini saya ambil beberapa kata depannya ya, Bapak Ibu, untuk past perfect ini. Ada when, sama seperti pada past continuous, bisa juga pakai by the time dan juga pakai until. Ini saya ambil satu-satu buat contoh. Nah, ini pakai by the time untuk action tuh kita taruh di depan. Oke. By the time we finish the report, the meeting had started for 30 minutes. By the time we finished the report, the meeting had started for 30 minutes. Ya, by the time, ketika, karena sama aja by the time artinya ketika atau di saat. Ketika kita menyelesaikan reportnya, meetingnya sudah mulai selama 30 menit. Jadi terlambat dia menyerahkan laporan. Baru selesai laporannya, meetingnya sudah mulai 30 menit lamanya. Ya, had started, berarti mulai. Awal mulainya kan sudah dimulai. Jadi bukan meetingnya berlangsung, tapi mulainya itu kan sudah dimulai. Ya, dia sudah berlangsung, sudah selesai dimulainya, baru kemudian action 2-nya muncul. We finish the report. Gitu. Oke, next contoh lainnya adalah Sue had never eaten Italian food until last night. Sue had never eaten Italian food until last night. Sue tidak pernah makan makanan Itali sampai akhirnya tadi malam. Berarti tadi malam dia makan akhirnya makanan Itali. Nah, ini uniknya until ya. Until itu bisa dia menggunakan kalimat dengan past simple seperti halnya when dengan dan juga by the time, tetapi kita juga bisa tambahkan bentuk keterangan waktu yang lampau di situ. Kalau kita menggunakan until. Ya, last night kan bukan bentuk past simple, Miss. Actually it is past simple, tapi dalam bentuk keterangan waktu. Oke, untuk past perfect ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada. Oke, saya lanjut lagi. This is the last tenses ya yang akan kita bahas hari ini, yaitu present perfect continuous atau present perfect progressive ya. Kita refresh our mind lagi yang namanya, katanya kan kalau saya bilang ada tenses yang namanya perfect pasti ada verb 3-nya. Ada tenses yang namanya continuous pasti ada verb ing-nya. Nah, ini ada dua-duanya Bapak Ibu. Ada verb 3-nya past participle, ada juga verb ing-nya present participle-nya. Ya, dia bergabung menjadi satu ya. Ini dia penggunaannya, polanya atau formulanya ya, subject plus have atau has. Jadi sama seperti present perfect kita pakai have atau has ya. Dengan I, you, they, we kita pakai have, dan he, she, it kita pakai has plus been. Ya, been itu adalah bentuk ketiga verb 3 dari be. Dan mereka ini yang mewakili si present perfect-nya. Sedangkan continuous-nya diwakili oleh verb ing-nya. Ya, jadi subject plus have atau has plus been plus verb ing plus sisanya ada objek, adjective dan lain-lain. Oke, jadi present perfect continuous atau present perfect progressive itu kapan sih dipakainya? Konteksnya untuk apa? Untuk menjelaskan sudah berapa lama aktivitas yang sedang berlangsung terjadi. Like now, we are studying English. Ya, sudah berapa lama? Oh, we have been studying English since 5 p.m. Ya, atau for about 27 minutes now. Ya, sudah berapa lama? Nah, ini uniknya kadang kebanyakan dia pakai keterangan waktu sudah berapa lamanya, yaitu dengan menggunakan since atau for, tetapi terkadang tidak ada. Ya, tetapi kita bisa melihat dari konteksnya. Kalau ini kalimatnya menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi dari awal dimulai sampai sekarang ketika dibicarakan. Ya, tapi lebih banyak memang pakai keterangan waktunya karena memang fokusnya di situ.
Fokusnya adalah sudah berapa lamanya aktivitas. Berbeda dengan si present continuous. Ya, Bapak Ibu yang kemarin kita bahas, kalau present continuous kan aktivitas yang sedang berlangsungnya apa, itu fokusnya. Aktivitasnya lagi ngapainnya. Ya, sedangkan kalau ini sudah berapa lamanya si aktivitas yang sedang berlangsung itu. Oke, kita lihat contohnya. Bob has been washing his car for 30 minutes. Bob has been washing his car for 30 minutes, ya. Bob sedang mencuci mobilnya sudah selama 30 menit, gitu ya. Sudah mencuci mobilnya selama 30 menit. Ya, kita pakai ini adalah Bob subjeknya karena dia sama dengan he, makanya pakainya yang has, bukan have. Been yang kita masukkan, and then washing, bentuk verb ing dari wash. His car is the object. For 30 minutes adalah keterangan tempatnya. Keterangan waktunya, maaf. Ya, fokus sudah berapa lamanya. Oke, berikutnya contoh lain lagi yaitu my friends and I have been waiting for the bus to come and pick us up to school. My friends and I have been waiting for the bus to come and pick us up to school. Teman-teman saya dan saya sudah menunggu bis untuk datang dan menjemput kita pergi ke sekolah. Nah, ini yang saya bilang tadi, tidak ada keterangan waktunya, tapi konteksnya kita bisa lihat. Dia sudah menunggu dari waktu tertentu, dari masa lalu sampai sekarang ketika dia ngomong, I have been waiting for the bus. Seperti itu. Oke. Terakhir, ini contohnya. They have not been waiting for too long. They have not been waiting for too long. Ini bentuk negatifnya ya Bapak Ibu. Jadi tinggal tambahkan not saja setelah have-nya. They have not been waiting for too long. Mereka belum menunggu terlalu lama. Ya. Seperti ini. Oke, untuk present perfect continuous atau present perfect progressive, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini sudah saya upload berbarengan dengan materi ya, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanya? Siapa yang mau bertanya? Miss, kata kuncinya ya. Perbedaan dengan past continuous di mana, Miss? Jadi perbedaan dengan present continuous kali Pak, karena kalau past continuous dia cuma membicarakan yang sedang terjadi di masa lalu, itu aja. Kalau ini dibandingkannya dengan present continuous. Kalau present continuous kan sedang terjadi yang sedang dilakukan saat ini gitu ya. Nah, kalau present perfect continuous sudah berapa lamanya? Misalnya, ini present continuous-nya, I am teaching in English class, gitu kan, itu present continuous ya. I am teaching in an English class. Saya sedang mengajar di kelas bahasa Inggris. Itu present continuous. Sedangkan kalau present perfect continuous-nya, I have been teaching for 15 minutes. I have been teaching for 15 minutes. Saya sudah mengajar selama 15 menit. Gitu. Jadi fokusnya dia. Kalau present continuous aktivitasnya yang sedang dilakukan, kalau present perfect continuous sudah berapa lamanya. Itu bedanya. Ya, dan tentunya pola pola kalimatnya. Kalau yang berkaitan yang masih terjadi dengan sekarang itu, Miss, apa namanya? Yang berkaitan terjadi dengan sekarang? Masih berlangsung sampai sekarang. Masih berlangsung sampai present perfect itu yang terjadi di masa lalu tapi punya efek atau punya result sampai sekarang, yaitu present perfect. Kalau present perfect beda Pak, dia fokusnya bukan pada waktunya, gitu. Cuma menjelaskan sudah melakukan ini, gitu ya, seperti experience, sudah selesai melakukan ini, gitu. Jadi masalah ini lama dan lamanya berarti yang ini Miss. Iya, kalau present perfect continuous fokusnya kepada sudah berapa lamanya dia berlangsung, iya. Periodenya gitu ya. Gitu. Oke.